Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita semua masih tetap sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini seperti biasa di hari Sabtu akan ada kegiatan pusaka Punti Kayu Sapa Masyarakat. Hari ini kita bersama dengan Dokter Wiwit Audisti. Dokter Wiwit nanti akan membahas ngobrol bareng mengenai sepalgia. Nah, kita panggil dulu Dokter Wiwit ya. Halo, dokter. Waalaikumsalam yuk. Iya, sehat dokter ya. Alhamdulillah sehat. Bila, oke, silahkan untuk dokter Wiwit. Kita mau ngobrol apa nih dokter? Untuk hari ini kita bahas sama-sama tentang sepalgia ya. Itu nyeri kepala Oke, bareng-bareng, oke? siap. Iya. Oke, ya silahkan dokter Wiwit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nama aku Dokter Wiwit. Saya dokter yang sekarang lagi internship di rumah sakit maksudnya di Puskes Puntik puskesmas. dulu. Jadi hari ini mau bahas sama Mbak Enda tentang sepalgia. Kita mulai aja ya. Jadi sepalgia itu artinya nyeri kepala. Jadi sepal itu kepala, ischialgia itu nyeri. Nah, jadi sepalgia ini rasa sakit atau tidak nyaman yang berasal dari struktur yang sensitif terhadap rasa sakit. Biasanya sakitnya bisa sebelah sisi kanan kepala, bisa semuanya, bisa juga di mata aja. Nah, jadi sepalgia ini luas banget ya. Jadi dibagi-bagi, ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi tapi di sini saya lebih tekankan yang di primer aja ya. Kalau yang sekunder itu biasanya karena yang underlying disease, jadi ada penyakit-penyakit bawaan kayak hipertensi, tumor, cedera. Oke, yang pertama itu ada migran. Yang pertama, nah migran ini nyeri kepala dengan serangan nyerinya biasanya itu 4 sampai kurang lebih 72 jam. Jadi sifatnya gimana? Sifatnya biasanya unilateral. Biasanya dia di sebelah sisi kepala aja, bukan dua-dua. Terus gimana sifatnya? Sifatnya itu biasanya berdenyut. Terus intensitasnya ini sedang sampai berat. Biasanya disebabkan karena aktivitas. Jadi kalau misalnya kita aktivitasnya banyak, timbul sakitnya gitu. Terus ada mual muntah juga, disertai mual muntah juga kadang. Terus sama ada fotofobia sama fonofobia. Nah, untuk migran ini juga ada dibagi dua nih. Ada yang apa? Dengan aura tanpa aura. Nah, perbedaannya apa? Kalau misalnya yang tanpa aura sama biasanya dia di unilateral aja di bagian sisi sebelah sebelah di sebelah aja, terus berdenyut, intensitasnya sama, terus ada gejala mual muntah. Tapi yang membedakannya itu nggak ada sih sebenarnya. Nah, tapi ada juga yang dengan aura. Yang dengan aura ini dia ada biasanya sebelum serangan dia ada aura dulu. Aura tuh ada banyak ya, ada aura visual, ada aura motorik, sama uh, aura yang gangguan bicara. Nah, jadi kalau aura visual biasanya kita kalau sebelum serangan itu kayak ngelihat apa pandangannya kabur, terus juga uh, kayak ngelihat kilatan, terus juga biasanya juga sebelum serangan kayak tangan kita kebas, terus juga kadang kesemutan ya kalau ada aura. Nah, biasanya aura ini berlangsungnya itu 5 sampai 60 menit, tapi nggak lebih dari 60 menit ya. Nah, gimana terapinya? Kalau terapinya itu yang non medikamentosa itu menghindari pencetusnya. Kalau misalnya pencetusnya stres, kurangin stresnya. Terus jangan berada di tempat terang. Jadi untuk menghindari tadi ya
terus olahraga teratur, sama mengendalikan tekanan darahnya. Kalau untuk medikamentosanya itu analgesik. Analgesiknya apa? Bisa kita kasih paracetamol, ibuprofen, sama asam mefenamat. Tapi untuk dosisnya lebih baik dikonsulkan ke dokter. Jadi bisa dikonsulkan ke puskesmas atau vaskes terdekat. Bisa juga kita kasih antimietik nih. Antimietik itu untuk mual muntahnya. Tadi kan gejalanya ada mual muntah kan. Jadi kita bisa kasih ondansetron ataupun domperidon. Tapi balik-balik konsulin dulu ke vaskes. Terus ada yang kedua itu tension type headache. Nah, tension type headache ini biasanya yang paling sering nih. Biasanya itu nyeri kepalanya akibat kontraksi terus-menerus. Kontraksi terus-menerus otot-otot kepala dan tengkuk. Biasanya terjadinya di seluruh kepala ya, bukan di unilateral, di bilateral kepala. Nah, terus biasanya juga di belakang leher, di tengkuk kita biasanya sakitnya gitu. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya ini bisa stres, bisa depresi, bisa kita kalau kerja dalam posisi waktu yang lama. Terus juga bisa kelelahan mata, terus juga kurangnya aliran darah. Nah, untuk tension type headache ini biasanya sifatnya itu dia tidak diperberat dengan aktivitas. Jadi walaupun kita aktivitas, dia nggak mempengaruhi. Terus juga intensitasnya dengan sedang, lokasinya juga tadi bilateral. Terus sensasinya itu kayak terjepit atau tertekan benda berat. Untuk terapinya, kalau pencegahannya dulu ya. Untuk pencegahannya dulu, kalau TTH ini, tension type headache ini, pencegahannya ya itulah menghindari stres. Jadi kalau misalnya stres, bisa olahraga teratur, istirahat yang cukup, terus juga relaksasi otot ya, bisa massage, yoga, stretching. Terus kalau penyebabnya kecemasan atau depresi, bisa kita lakukan behavioral therapy ya, mengurangi stresnya. Selain itu bisa juga dicegah mengganti bantal atau mengubah posisi tidur, karena kan tadi karena ketegangan otot ya, jadi bisa bantalnya kalau misalnya pakai bantal tinggi bisa dikurangin jadi satu bantal gitu. Terus yang terakhir itu ada cluster headache. Nah, jadi cluster headache ini yang paling parah istilahnya ya, karena dia nyeri kepala vaskular. Jadi kalau cluster headache ini dia sifatnya tajam, kayak nusuk-nusuk gitu, menusuk ya. Terus juga biasanya terjadinya unilateral di sebelah sisi aja. Terus biasanya terjadinya di orbital, di sekitar mata. Di sekitar mata biasanya tuh kalau misalnya sakitnya tuh parah banget, bisa sampai matanya kayak jadi merah gitu. Terus juga bisa juga sampai kelopak matanya bengkak, terus pasiennya gelisah, bisa juga berkeringat gitu. Nah, untuk terapinya bisa, karena udah parah, biasanya kalau terjadinya cluster headache ini bisa langsung ke IGD, karena terapinya itu butuh oksigen, butuh oksigenasi, butuh dipantau kan. Paling itu aja sih kalau untuk terapinya. Untuk obat-obatannya bisa kita kasih golongan triptan, dihidroergotamin, tapi itu juga sendiri tadi konsul ke dokter atau ke vaskes terdekat gitu sih. Terus ada juga yang sefalgianya yang sekunder. Nah, kalau yang sekunder ini biasanya karena underlying disease atau penyakit bawaan. Penyakit bawaan ini misalnya kayak hipertensi, terus ada tumor, ada kecelakaan. Jadi sefalgianya atau nyeri kepalanya karena gejala-gejala penyakit tersebut. Paling itu aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya, boleh sih sharing-sharing. Oke, dokter. Jadi sepalgia ini sebenarnya bisa dikategorikan berbahaya atau tidak, dokter ya? Tadi kan udah dijelasin sebelumnya, dia ada klasifikasinya. Kalau yang paling bahaya itu paling yang ini sih, yang tadi yang terakhir yang cluster headache. Cluster ya? Ya, karena yang sudah tahap berat, dokter ya? Intensitasnya udah sampai berat gitu. Ya, kita lihat dulu room chat
Silahkan untuk teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dikonsultasikan bisa ketik di live chat kita ya. Nanti bisa dijawab sama Dokter Wiwit. Oh, ini ada pertanyaan bagus ini dokter. Dokter mohon bertanya, apakah yang men-trigger migrain? Oke. Migran tadi Silakan. ya, kalau Ya. itu dia tadi ada dua ya, dengan aura atau tanpa Ya. aura. Biasanya kalau yang men-trigger migran ini bisa karena stres yang berlebihan. Kalau misalnya kita stres bisa men-trigger migran tadi. Terus juga yang lain kayak aktivitas kita yang berlebih itu juga bisa. Terus biasanya migran ini kalau tapi yang paling sering sih terjadi karena stres. Stres ya. Jadi memang bisa dibilang stres itu bahaya juga ya dokter ya. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga emosi kita, kita kena yang namanya salpagia kan? Ya. Ini ada lagi pertanyaan dokter. Mm-hmm. Dokter, kenapa kalau banyak pikiran bisa memicu sakit kepala? Oke. Bisa. Kenapa kalau banyak pikiran bisa memicu sakit kepala? Bisa karena kalau misalnya tadi kan kalau misalnya kita stres jadi otot-otot kita tuh berkontraksi ya. Kalau otot-ototnya berkontraksi otomatis jadi alir apa sampai ke otak kita. Jadi itulah yang bisa bikin kita stres. Jadi gara-gara ototnya kontraksi, terus kita tegang. Syarafnya tegang ya dokter ya. Ya. Paling untuk menghandle-nya sepertinya dengan makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran itu juga sepertinya ampuh ya dokter ya untuk mengurangi sepalgia ya. Ya benar. Iya. Ada lagi tadi rasanya oke, ada pertanyaan lagi. Dokter, kapan kita tahu kapan untuk segera ke IGD atau ke Vaskes untuk sakit kepala? Oh, untuk ini menahankan sakit kepala, gejala. Oke. Jadi kalau misalnya kapan kita segera ke IGD atau ke vaskes terdekat ya, kalau misalnya memang sudah gejalanya udah berat seperti apa, seperti kalau misalnya sudah mual, muntah yang sudah hebat ya, jadi itu boleh kita ke IGD. Kalau misalnya juga sakit kepalanya tuh sakit kepala hebat ya, intensitasnya tadi sudah sampai ke berat, bisa boleh kita ke IGD. Apalagi tadi yang kalau misalnya sudah ke cluster headache. Kalau ke cluster headache itu sudah ada lakrimasi ya, ada kelopak matanya bengkak, itu boleh kita ke IGD karena itu butuh oksigen, karena kita biasanya pasien-pasien dengan cluster headache itu biasanya dia sesak, gelisah, jadi kita butuh oksigen. Tapi kalau misalnya masih kayak intensitasnya ringan ke sedang, masih bisa ditahankan, lebih baik kita atur pola hidup kita, pola kebiasaan, terus juga minum obat, minum vitamin gitu aja sih. Minum obat, minum vitamin. Tadi kalau misalnya kayak migrain itu ya dokter ya, apa ya tadi saya mau tanya, kan migrain itu suka kita sakit kepala sebelah ya, berat banget gitu ya dokter ya. Kira-kira itu bisa karena ada faktor keturunan nggak dokter? Enggak sih, jadi kalau misalnya kalau yang primer ya, kalau yang sepalgia primer itu dia nggak ada keturunan, biasanya memang dari kebiasaan kita, dari kontraksi-kontraksi otot, biasanya sih dari capek, stres gitu-gitu sih. Tapi kalau untuk keturunan sih nggak ada, kecuali dia yang sekunder. Kalau yang sepalgia yang klasifikasinya yang sekunder kayak tumor kan itu kan hipertensi, nah itu bisa. Oh gitu. Kalau dia sudah komorbid berat ya dokter ya, berarti penyakitnya ya. Oke. Oh ini ada pertanyaan lagi dokter. Dokter, berarti kalau sedang buntu resiko untuk terkena salpagia sangat besar. Bisa. Bisa sepertinya ya. Apalagi akhir bulan sepertinya kayak gitu. Ya karena stres, belum cair uangnya.
belum cair. Oke. Oh, ini ada lagi pertanyaan bagus, dokter. Kenapa ya semenjak hamil itu lebih sering sakit kepala? Oh ya, bagus. Jadi biasanya kalau ibu hamil itu kan otomatis hormonnya itu berubah. Terus juga biasanya juga ibu hamil kan Hmm, stres ya. Terus juga kalau ibu hamil iya. ini dia otot-ototnya jadi tegang. Otot-ototnya Mm-mm. tegang, kayak posisi tidurnya juga salah. Kadang kan kalau ibu serba salah. Jadi kalau ibu hamil kan biasanya dia di satu posisi aja kan tidurnya. Otomatis itu Iya. buat kontraksi ototnya tegang. Nah, bisa sih itu salah satu juga buat sakit kepala. Terus juga kalau misalnya ibunya ada penyakit seperti hipertensi dalam kehamilan atau PEB, otomatis kalau hipertensi kan kita suka sakit kepala ya, bisa juga itu menyebabkan. Mm-mm. Iya. Kalau sudah ada PEB itu termasuk ke sepalgia yang sekunder karena underlying disease, karena penyakit gitu sih. Oh, jadi sudah kalau udah di kondisi hamil, sering sakit kepala itu sudah termasuk sefalgia yang sekunder ya dokter berarti ya? Tergantung dia ada penyakit apa, misalnya kalau dia ada hipertensi ya, kalau ada penyakit-penyakit bawaan. Tapi kalau misalnya nggak ada hipertensi, nggak ada penyakit bawaan, biasanya itu yang primer karena memang otot-ototnya yang kontraksinya nggak bagus, karena dia stres, karena itu tadi sih. Stres. Jadi kembali lagi sepertinya faktor stres Ya. atau depresi itu jadi pemicu besar ya dokter ya kalau untuk selfalgia ini ya. Sama tadi satu lagi dokter saya tertarik dengan penjelasan dokter. Kalau istilah kita di Palembang itu kan suka bantalan ya, salah bantal gitu ya. Itu juga pemicu. Jadi bisa dibilang bantal yang baik itu untuk supaya kita tidak terhindar dari yang namanya selfalgia itu yang seperti apa lah dokter kira-kira? Berarti lebih ke ini ya, ke posisi tidur ya berarti. Kalau kalau misalnya suka salah bantal, kalau kayak kita ngomong itu biasanya karena ototnya yang apa? Yang tegang. Jadi kalau misalnya kita tidur balik-balik ke diri sendiri sih gimana posisi enaknya kita. Nah, tapi biasanya kalau posisi tidur yang baik itu menggunakan satu bantal. Terus juga Mm-mm. Oh, itu tidurnya telentang atau kalau ibu hamil bagusnya miring ke kiri, tapi kalau untuk orang biasa telentang biasanya bagusnya begitu. rancang. Oh iya. Sama ada satu lagi dokter yang kayak misalnya kriteria bantal ya. Mungkin tuh sekarang itu kalau saya perhatikan ada jenis bantal bentuk huruf U ya, bentuk Oh, uh, bantal huruf U. Iya. Kira-kira itu efektif nggak dokter untuk mencegah, meminimalisir salpalgia ini sendiri? kalau yang untuk yang kalau yang bantal yang kalau kita misalnya jalan itu ya, yang ke leher ya, Iya benar. Iya. uh, bagus sih karena dia kayak mempertahankan posisi leher kita supaya tegak kan. Jadi kalau misalnya kalau kita Mm-mm. jalan kan biasanya kan posisi kita kan sampai kepala kita sampai nyentuh bahu. Itu biasanya memang buat buat apa otot-ototnya tegang. Bagus sih kalau pakai bantal itu. Jadi dia mempertahankan posisi apa kepala kita. Oh, gitu. Jadi memang efektif ya dokter ya. Saya kira tadi bentuk U itu karena hanya model, ternyata dia ada kegunaan. Terus juga Oh gitu. pakai. Mm-mm. Oke, silakan mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Mumpung ada dokter Wiwit, ini ilmunya bagus banget mengenai sefalgia. Boleh kalau yang mau tanya lagi. Sama ini dok, kadang kita ke masyarakat ya. Uh-huh. Masyarakat mungkin banyak yang belum memahami itu sefalgia atau sakit kepala tadi. Hmm? Kira-kira untuk pencegahan seperti obat warung, dokter. Kalau misalnya kan pusing sedikit, minum obat warung gitu bisa dibilang ya, obat yang dijual di ya. Kira-kira itu efektivitasnya seberapa besar, dokter? Sebenarnya kalau misalnya kalau sakit awalnya benar, kalau misalnya sakit kepala itu kita jangan langsung jangan langsung ambil obat warung ataupun langsung minum obat sih sebenarnya itu jangan.
bisa kita hindarin dulu faktor pencetusnya apa. Kalau misalnya kita ngerasa, oh kita nih banyak kerjaan, tapi posisi duduk kita nih terlalu lama, kita bisa hindarin itu dengan kita stretching. Kita jangan duduk di posisi yang sama dengan waktu yang lama tuh jangan. Terus pokoknya tuh hindarin dulu faktor pencetusnya tadi. Kalau misalnya stres, kita hindarin faktor pencetus stresnya apa. Kalau misalnya memang udah sakitnya udah berlebihan, baru bisa kita ambil bisa kita minum obat. Tapi pun itu tuh harus dikonsultasikan ke dokter ataupun ke vaskes terdekat. Iya, betul. Jadi kembali lagi harus berhati-hati juga ya dokternya memilih obat yang walaupun obat warung, ternyata ada ini juga kriteria khusus ya. Ya benar. Tadi seperti ada pertanyaan lagi dokter ini, dokter bantal king coil bagus nggak? Oh alah. Oh ya, mungkin kita ini bagus, aja simpulkan aja bantal lah ya, bantal yang sejenis itu ya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Menarik sekali teman-teman. Sepalgia, masyarakat banyak sekali terkena yang namanya sakit kepala ini, apalagi pandemi. Seperti tadi ada pertanyaan, kenapa buntu itu mempengaruhi? Ya tentu saja kalau tidak ada ibaratnya uang, ya gimana ya? Kurang piknik dokter, wah benar juga ya, itu. Benar. Kurang. Sepertinya memang kita memang bukan ini ya orang sepalgia, hampir semua masyarakat yang kurang piknik ya, apalagi sekarang PPKM dokter ya kemarin. Kita nggak boleh kemana-mana dulu. Iya. Tapi kan mau masuk mall aja harus scan barcode vaksin. Ya benar-benar. Jadi semakin sepalgia lah masyarakat. Ada lagi teman-teman? Oh ini ada lagi pertanyaan. Mungkin satu lagi dokter ya. Dokter, saya sering pusing kalau tiba-tiba berubah posisi tidur ke berdiri. Oh, kaget. Kenapa ya dokter? Silakan dokter. Kalau tiba-tiba itu karena perubahan posisi. Kalau karena perubahan posisi itu biasanya bisa vertigo atau BPPV ya. Beda sama nyeri kepala. Vertigo atau BPPV itu karena keseimbangan. Nah, jadi bisa karena berdiri tiba-tiba karena posisi biasanya. Kalau itu solusinya dokter ya. Solusinya kalau misalnya memang tiba-tiba langsung pusing, jangan langsung berdiri dulu ya. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur tuh duduk dulu, terus stretching dulu. Iya. Tuh. Kalau langsung jangan, apalagi kalau emang ada vertigo atau BPPV sebelumnya. Oh gitu. Jadi memang kalau kita habis tidur itu jangan langsung kaget tegak gitu dokternya, tapi kita duduk dulu, kita relax dulu seperti kata dokter Wiwi tadi ya. Ini apa namanya? Pokoknya stretching dulu lah, baru setelah itu mungkin kita bisa tegak, bisa ini kan, karena pusing lah gimana mata ya, terutama kayaknya dokter ya, pengaruhnya ya. Okay. Ada lagi nggak teman-teman? Sepertinya nggak terasa nih perbincangan yang sangat menarik. Waktu kita sudah setengah jam, ini nggak terasa dokter. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya. Ya, pokoknya teman-teman semuanya, saya sedikit rangkum ya apa yang disampaikan sama Dokter Wiwit. Sepalgia ini kalau bisa diartikan bahasa masyarakatnya itu sakit kepala ya. Jadi paling tidak supaya kita terhindar dari yang namanya sakit kepala, kita menjaga pola hidup kita, pola makan kita, tentunya pola istirahat dokter ya. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup itu sangat membantu mengurangi yang namanya sepalgia. Dan harus hati-hati juga, tadi kata Dokter Wiwit, memilih obat yang sesuai dengan rekomendasi untuk supaya menghindari sepalgia. Walaupun obat warung, ternyata saya dapat ilmu baru lagi, itu juga harus hati-hati, jangan langsung kalau bisa
makan obat warung ya dokter ya. Kecuali kalau misalnya sudah sekunder tahap sepalgianya, baru kita bisa langsung ke Puskes Puntikayu selalu melayani masyarakat kalau ingin berobat. Senin sampai hari Jumat standby. Jadi jangan ragu-ragu untuk berobat ke Puskes Puntikayu. Atau bisa kalau memang sudah parah sekali, itu nanti bisa dirujuk ke rumah sakit terdekat. Ya dokter ya, seperti itu ya. Mohon maaf teman-teman belum bisa join karena ini Ya. kita kan live langsung ke dokter narasumber ya. Oke, itu saja Dokter Bibit pembicaraan kita hari ini sangat menarik. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah memberikan ilmu yang bagus banget mengenai sepalgia. Juga sama-sama untuk teman-teman yang sudah bertanya live chat di Instagram Puskesmas Puntikayu. Selalu ingat protokol kesehatan, dijaga. Bagi yang belum vaksin, silahkan divaksin ya. Puntikayu juga selalu melayani vaksinasi, tapi tergantung juga stok vaksin Ya, kita karena vaksin pokoknya. informasi selalu ada ya, informasi selalu ada di Instagram Puskes Puntikayu. Jadi nggak usah bertanya lagi Kak kapan vaksin, Kak kapan vaksin. Selalu kita share di Instagram ya. Dan juga terima kasih banyak khususnya untuk Dokter Wiwit Audisti yang sudah memberikan ilmunya. Jangan lupa Pusaka itu setiap hari Sabtu di Instagram kita PKM Puntikayu 800 jam 9 atau jam 10. Oke. Jangan lupa konsultasi juga ke Puskes Puntikayu berobat. Itu saja teman-teman. Saya akhiri, Dokter Wiwit sepertinya terjeda. Saya akhiri pusaka hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.